Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Gemini? Gimana kabarmu, Lur? Oke, ini readingan untuk di September. Semoga banyak kabar baik, amin. Oh iya deh, kayak biasa ya, absen dulu yuk. Dari kota mana, sedulur yang hadir? Gimana, Gemini di Agustus? Seru nggak perjalananmu di Agustus? Itu amazing banget. Ya, semoga di September ini banyak perubahan, amin ya Lur ya. Kehidupan yang tidak menentu. Oke, kayak biasa ya, readingan ini sifatnya general, energinya bisa vice versa. Karena energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Oke. Gemini, nggak tahu saya kangen aja sama Gemini nih. Alhamdulillah dikasih kesehatan bisa ngereading lagi nih untuk Gemini. Aduh, kenapa kamu Gemini? Gimana kemarin di Agustus? Seru nggak? Atau panas hawanya di Agustus? Oke, Lur, saya akan bahas terlebih dahulu sih untuk masalah keuangan. Hmm. Lur, saya belak-belakan aja ya. Sebenarnya eh, keuangan kamu nih bagus gitu. Tapi ya maaf ya, ini kayaknya banyak pengeluaran kepada orang terdekat gitu. Ya biasanya sih yang suka ngabisin tuh ya orang terdekat itu sendiri sih. Kayak gitu. Karena ya aduh gimana ya, tahu sendirilah kadang Gemini itu kalau udah peduli itu pol-polan banget gitu loh. Suka wah-weh gitu, suka memberi lah kalau si Gemini ini gitu orang itu. Ya, satu sisi memang Gemini pinter cari duit, cuman kadang chaosnya sama orang terdekat sendiri gitu loh. Ya, mungkin ada di antara kamu punya pasangan boros, nggak bisa diatur, suka-sukanya dia, atau malah kamu mungkin ada di antara kamu punya pasangan kok mau kondo gitu, atau pelit sama kamu, giliran kamu minta duit, susahnya minta ampun gitu. Tapi kamu tahu dia tuh punya duit, tapi entah kemana duitnya. Ini masalah keuangan di September semua Gemini harus hati-hati, terutama dalam segi pengeluaran. Ya, nanti deh shopping-shoppingnya tuh nanti dulu deh. Shopping atau beli barang-barang yang nggak penting tuh nanti dulu deh. Gitu loh. Menurutmu penting? Iya, menurutmu tuh penting. Cuman ketika barangnya sudah sampai di rumahmu, ujung-ujung jadi barang nggak penting, jadi pajangan doang gitu loh. Ya, makanya bulan ini saya tegaskan kalau bisa fokus kepada kebutuhan. Kalau kamu punya duit simpen, punya uang lebih simpen, rezekimu lancar, pokoknya simpen, save dan save. Oke? Okay? Ya kalau lo jadi tong bocor lagi ya nggak ngerti lah. Ingat lur, kita sedang menghadapi situasi krisis secara global. Kita tahu kondisi ekonomi global bagaimana, kan semuanya udah tahu nih, gitu. Jadi satu sisi ya sebisa mungkin udah waktunya kita sadar tentang finansial gitu loh. Itu udah waktunya, udahlah mengurangi lah kebiasaan-kebiasaan lama atau kebiasaan buruk yang mungkin hobinya shopping atau beli-beli sesuatu yang nggak penting tuh cobalah untuk diperbaiki gitu loh. Ya masa ya mau sepanjang hidup kayak gitu kan nggak mungkin gitu loh. Oke, kurangi validasi, please kurangi validasi.
pentingkan, utamakan kebutuhan untuk bulan ini aja. Itu satu. Yang kedua, di sini eh apa ya? Aduh, Gemini, kamu jujur saya belak-belakan. Aduh, saya ngerasa kamu capek banget. Ngapa ya? Saya ngerasa, aduh, agak sedih sih. Karena gini ya, nggak tahu ya. Saya ketarik dengan satu energi Gemini yang sebenarnya antara kuat dan nggak kuat ya. Gitu. Kamu tulang punggung, kamu kalau nggak nyari ya kamu mungkin ya bahasanya nggak makan gitu. Kamu nggak nyari ya kamu nggak dapet duit. Kamu punya pasangan ya tahu sendiri ya kayak gitu dia. Kayak gitu saya ngerasa Gemini kayak sedang aduh gimana ya. Ya ini untuk Gemini-Gemini yang mungkin sudah punya pasangan atau yang berumah tangga ya. Di sisi lain juga dari orang terdekatnya ini bisa tentang keluarga atau siapapun itu kayak banyak yang lari ke Gemini bahwa buat duit terus nih ya gitu. Padahal kamu sendiri tuh capek gitu. Cuman entah kenapa ya kadang Gemini tuh orangnya nggak bisaan itu loh. Itu yang jadi aduh gimana ya. Yaudah tak kembalikan ke kamu lah. Yang penting please hati-hati Gemini. Yang kedua, kamu jangan gampang terpengaruh ya, tolong banget nih jangan gampang terpengaruh dengan air mata buaya atau para penjual air mata. Tahu nggak maknanya penjual air mata itu apa? Orang yang berpura-pura sedih, yang berpura-pura ya karena ada maunya doang nih gitu. Dia kelihatannya nelangsa sekali, nelongso lah bahasa Jawa nih kamu gitu. Cuman ya itu tadi ketika kamu bantu, ketika kamu tolong, sekarang lo coba lihat, kamu sedang kesusahan, kamu sedang bingung, ini mereka kemana gitu loh. Ini yang saya herankan tuh, aduh, siapa nih yang berada di situasi kayak gitu? Ada nggak di antara kamu? Mereka kayak tutup mata gitu loh. Ini Gemini lagi kembang kempis loh. Tapi orang-orang yang selama ini mungkin Gemini bantu, Gemini itu orangnya brah-breh sama orang, mungkin apalagi sama keluarga sendiri, sampai gini ya, ada ya beberapa di antara Gemini itu sampai nggak mikirin diri sendiri loh, lebih mentingin orang yang dia cintai. Itu bisa tentang keluarga ya, tidak harus tentang pasangan soal cinta-cintaan gitu, atau orang yang dipercaya Gemini. Gemini tuh bisa kayak gitu. Oke. Ya satu sisi mungkin banyak yang menilai Gemini negatif bla 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 bla. Ya semua zodiak tuh pasti punya sifat buruk lah, nggak ada yang namanya nggak ada sifat buruk gitu loh. Ya, cuman ya sudahlah, di sini saya tegaskan Gemini hati-hati banget ya di bulan ini. Sorry ya, mungkin kamu mampir ke sini kok dengernya jelek-jelek semua. Ya saya ngomong apa adanya aja sih ya. Kalau kamu cari yang bagus-bagus ya di tempat sana masih banyak yang lebih bagus-bagus gitu ya. Saya coba untuk sampaikan secara realita aja lah gitu loh, secara logis ya. Lebih baik kamu tahu hal yang nggak baik daripada kamu tahu hal baik. Ketika kamu mendapat hal yang nggak baik, kamu akan kaget. Karena sesuatu yang baik itu selalu berawal dari hal yang tidak baik. Itu kalau kalian mau tahu gitu loh. Gemini, saya percaya sama kamu. Kamu bisa kendalikan keuangan kamu dengan baik ya. Please hati-hati dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yaitu ya tahu sendiri, terkadang mungkin masih ada nih sampai sekarang pola-pola Gemini yang kalau lagi gabut, lagi banyak pikiran atau mungkin lagi stres itu pelampiasannya ke beli-beli sesuatu atau belanja gitu loh. Kayak itu apa ya, belanja itu atau membeli sesuatu yang penting Gemini suka itu seperti dopamin tersendiri gitu loh. Ya kalau duitnya ada nggak apa-apa, cuman kalau nggak ada ya gimana gitu loh. Jangan sampai memaksakan diri berhutang ke sana ke sini untuk hal-hal nggak penting. Ya ini hanya sekedar mengingatkan aja sih gitu loh ya. Ya gitu. Kalau bicara rezeki, jujur rezeki Gemini di bulan ini ada aja. Ini agak beda ya. Selama saya ngereading sampai ke bagian Gemini ini, saya ngerasa cuman Gemini yang saya ngerasa rezekimu tuh kayak
air gitu loh ya, air yang ngalir kayak deres ada aja. Cuman itu tadi yang saya herankan, ini ada situasi seperti ember bocor gitu loh. Jadi air yang masuk ke dalam ember itu ternyata embernya ini bocor. Ya bocornya ini bisa tentang kamu, bisa tentang orang-orang di sekitar kamu yang pada lari ke kamu, cuman masalah dua duit gitu loh. Ya, dan mirisnya adalah kalau nggak ngasih atau nggak ngasih pinjem, ini malah Gemini yang dijelek-jelekin, disangka pelit lah, orang kaya sombong lah, inilah itulah. Please Gemini lu jangan jangan sampai terlalu kebawa perasaan ya, tolong banget nih semua Gemini bulan ini jangan suka kebawa perasaan tentang apapun itu. Jangan gampang baperan pokoknya tentang apapun, titik. Udah waktunya kamu pakai logika dan akal sehat. Ya sering, sorry ya kalau saya ngereading Gemini terkadang banyak gorengannya untuk Gemini gitu loh. Karena terkadang apa ya, eh maju mundurnya Gemini ini loh yang kadang tuh saya agak geremnya gitu loh. Ya, coba yuk di bulan ini kalau bisa kamu harus tegas nih. Udah waktunya kamu cintai dirimu, bela dirimu, sayangi dirimu, utamakan dirimu. Ya, logika dan akal sehat sekarang. Oke, secara realita uang itu tidak kenal saudara, teman, sahabat. Uang tidak mengenal itu. Ya, uang hanyalah alat. Uang tidak salah. Yang salah sifat manusianya itu loh. Makanya uang ini nggak mau kenal manusia. Itu karena sifat-sifat manusia itu. Hati-hati dengan sifat-sifat manusia yang terkait dengan masalah uang. Dan tolong apapun itu, Gemini, kamu perlu hati-hati di bulan ini. Perlu pertimbangan ya, segala hal. Dan bulan ini agak rawan konflik, agak rawan ribut sama orang karena satu sisi secara perasaan Gemini, saya ngerasa kamu agak sensitif di bulan ini. Ya, saya tidak bisa menyalahkan tentang sensitifnya batin kamu karena jujur, aduh sorry, kayaknya saya mau flu lagi nih. Cuaca nggak nentu. Oke Lur, satu sisi saya tidak bisa menyalahkan Gemini karena memang gimana ya, nyesek aja sih, jujur nyesek. Gemini ini hanya berpura-pura tersenyum lah dalam hatinya. Duh ya ampun, ya pilu lah dalam hati atau batin sang Gemini ini, banyak yang pilu banget gitu loh, banyak pada menahan ya gitu. Ya mungkin nggak tahu ya ciri Gemini atau gimana, cuman saya ngerasa memang kebanyakan Gemini suka mendam gitu. Mendam, Gemini tersenyum, seakan-akan Gemininya baik-baik saja. Bahkan orang-orang di sekitar Gemini itu kayak nggak percaya kalau Gemini itu ada masalah. Ya karena mungkin kamu itu bisa mengekspresikan dirimu tuh berbeda gitu loh. Kamu di mata publik atau di depan orang tuh kamu bisa menutupi segala kesedihan kamu. Jadi mereka menganggap kamu baik-baik saja. Tapi ketika Gemini sendiri sedikit aja, diem sedikit aja, atau nggak ada orang lah, misalkan kamu lagi di kamar atau main handphone itu, tiba-tiba kayak nangis terlarut, kenapa begini gitu. Gemini sih to the point, kamu butuh banget namanya spiritual, ibadahnya tolong. Saya nggak peduli pekerjaanmu apa, latar belakangmu apa, kesalahanmu apa, dosamu apa, saya nggak peduli tentang itu. Kamu harus jalankan ibadah apapun itu. Sorry, di sini saya bukan ceramah atau apa. Ya, ini hanya sekedar kertas-kertas biasa ya. Ini hanya sebagai perantara saja. Apa yang saya sampaikan ini bukan dari kartu-kartu kayak gini, enggak. Ini kartu ini nggak bisa ngasih jawaban, tak kasih tahu. Makanya ya, nggak bisa ngasih jawaban nih kartu-kartu ini. Saya menyampaikan apa yang saya bahas di sini itu berdasarkan hati kecil ya, atau intuisi. Itu makanya saya setiap mau reading tuh saya harus berdoa dulu, bermeditasi dulu gitu, agar apa yang disampaikan itu setidaknya ada hal positif lah yang bisa kamu petik. Itu aja sih ya. Jadi saranku teman-teman, harus logika tadi ya. Kamu kalau ngelihat
video-video tarot kayak gini kamu harus pakai logika kamu. Ya udah anggap aja, kamu ambil aja yang positifnya gitu aja sih, yang nggak baik buang-buang jauh-jauh, itu aja ya. Kemudian saya buka layanan konsultasi, itu lebih kepada seperti layanan curhat ya. Saya lebih kepada psikiater atau psikologi. Kalau basic saya itu lebih ke itu, dan juga dasaran spiritual. Itu kalau saya basicnya di situ. Oke, kita lanjut lagi di sini Gemini. Oke, please tolong ya tadi ibadahnya kalau bisa ini demi kebaikan kamu juga gitu. Ini demi kebaikan kamu, jujur. Nggak tahu, saya ke distract terus dengan energi dalam batinnya Gemini yang cukup mendalam banget di sini ya. Oke, lanjut lagi. Tapi jujur ya, di sisi lain memang uniknya Gemini, rezekinya itu tadi loh, ada aja rezekinya. Itu yang saya salut. Makanya sering banget saya katakan ketika saya nge-reading Gemini tuh pinter cari duit gitu. Udah, ya karena memang jalan rezekinya tuh enak aja sih kalau Gemini, cuman tuh tadi kalahnya dengan lingkungan. Udah. Lanjut ya, kita tentang bahas untuk masalah pekerjaan Gemini. Dalam masalah pekerjaan ini, hati-hati, kamu rawan bersinggungan dengan teman-temanmu yang mungkin karena miskomunikasi, atau ada beberapa orang yang notabene ya sebenarnya kamu tahu orang-orang ini cukup negatif. Ya saranku, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berkomunikasi di dalam lingkungan kerja ya. Kayak gitu Gemini. Kemudian kendalikan, tolong jangan terlalu ceplas-ceplos dalam komunikasi kamu di dunia kerja ini ya, di lingkungan kerja, kepada lingkungannya gitu. Satu. Yang kedua, harap bersabar, seperti ada perubahan dan aturan-aturan yang mungkin kurang cocok sama kamu ya, tapi ya mau nggak mau namanya kita kerja ikut orang. Sebagian sebagian besar di antara kamu banyak yang bekerja ngikut orang. Jadi ya apapun itu peraturannya, perubahannya ya harus siap menerima. Ya. Oke, dan untuk yang teman-teman yang mungkin punya usaha, harap bersabar juga karena situasi penuh dengan ketidakpastian. Makanya di sini dalam pengelolaan usaha pun juga harus hati-hati, terutama kalau misalkan kamu mau buka cabang atau ngembangin usahamu atau apa, atau mungkin kamu pinjam dana untuk usaha kamu dan sebagainya, itu perlu kamu analisa benar-benar ya. Itu. Ya semoga langkahmu itu nggak salah lah gitu loh. Gitu, dan kamu harus siap dengan segala konsekuensi atau apapun itu nantinya. Makanya benar-benar harus diperhatikan ya, kayak gitu loh. Oke. Gemini, satu hal lagi, tolong tentang masalah karir ini, hati-hati dengan pikiran kamu ya. Ingat, tidak semua orang sama. Udah, itu aja. Ya mungkin gini loh ya, terkadang yang menjadi masalah itu adalah pikiran kita sendiri. Ya memang ada, mungkin ya nggak banyak lah ya. Mungkin di bawah 5 orang atau ada beberapa orang yang toksit di lingkungan kerjamu itu. Tapi jangan pernah kamu berpikir semuanya toksit. Terkadang pikiran kita yang suka berasumsi, oh dia begini, oh dia begitu, padahal belum tentu benar. Ya, makanya di sini harus pintar-pintar menjaga pikiran kamu dan asumsi pikiran kamu kepada teman-teman kerjamu. Kayak gitu, agar kamu nyaman, agar kamu tenang, ya. Oke, tapi di sisi ada hal penting lagi. Di sisi lain, di bulan ini September, saya ngerasa Gemini ada yang tegas, saya nggak tahu siapa. Ya, semoga kamu aja ya. Di sini tegas. Jadi, ini agak berbeda ya. Dimana terkadang Gemini itu banyak banget pertimbangan, cuman di bulan ini saya ngerasa kamu kayak tegas banget gitu. Ya, kamu berani ngelawan, kamu berani ngomong, kamu berani ngebantah sesuatu yang mungkin bersinggungan sama kamu atau nggak masuk di akal kamu di sini. Dan Gemini, kamu kayak apa ya? Berani ngambil langkah ya di bulan ini. Itu kalau aku rasa. Misalkan contoh ya, kamu kayak mungkin nggak kuat nih di lingkungan kerja, kamu bisa pindah gitu aja, kamu bisa resign dan bisa keluar gitu aja. Kamu bisa
berani ngambil sebuah langkah kayak gitu. Saya ngerasa ada suatu ketegasan di dalam diri Gemini itu sendiri. Ya, semoga segala keputusan kamu, tindakan kamu itu tepat. Amin. Makanya satu hal lagi ya di sini, kalau misalkan kamu agak bimbang dengan situasi di tempat kerjamu bertahan atau tidak misalkan ya, atau mau pindah lah atau kemana ya, terkadang kan kebimbangan tuh muncul loh. Kalau kamu bingung dengan kebimbangan itu ya, saranku coba nanti kamu bangun jam 12 malam, kamu sembahyang dulu, kamu minta petunjuk sama Tuhan, pasti dikasih kok nantinya. Tapi itu tadi sabar, karena petunjuk itu masuk ke dalam dirimu gitu. Melalui rasa. Oke, ini videonya akan berdurasi panjang banget ya, saya jelaskan dulu di awal karena banyak hal yang harus gue bahas di sini. Oke, lanjut lagi Gemini. Saya sarankan lagi Gemini untuk yang single. Saya bahas untuk Gemini single. Saya to the point satu. Kalau bisa Gemini hindari orang-orang yang sudah punya pasangan. Ya, tolong apapun itulah, mau dia kaya, kayak mau dia banyak duit, kayak mau dia royal samamu, please hati-hati. Oke, hati-hati aja. Kenapa? Saya khawatirnya ini misalnya ya, misal nih ada di antara kamu yang kejebak atau tertipu sama orang yang notabene sudah punya pasangan, ngakunya jomblo lah, ngakunya inilah, tapi dia loyal sama kamu, terus kamu akhirnya mau karena dia loyal sama kamu. Hati-hati, ini yang saya khawatirkan, orang atau pasangan dia ini mempergoki hubungan kamu bisa dilabrak nantinya. Ini akan jadi bumerang nantinya. Makanya jangan sampai tergoda hanya karena finansial lah. Saya tahu kamu mungkin butuh, namanya uang ya, kita semua butuh uang di sini, tapi satu sisi kamu juga perlu namanya kesadaran Gemini. Jam 3. Denger ya, jam 3 subuh nih lur, saya ngerinding. Tuh, kalau ada orang ronda gitu dipukul, ting ting ting, tempatmu kayak gitu juga nggak? Oke. Karena gini ya lur ya, untuk kamu yang single, orang yang punya pasangan ini sangat meyakinkan sekali gitu loh. Ya semoga kamu nggak gampang kebawa perasaannya sama ini orang gitu loh ya. Yang jelas poinnya untuk Gemini yang single, usahakan deket lah. Kalau mau deket atau nyari partner ya, atau nyari boyfriend girlfriend, ini ya kamu harus cari yang single. Kalau dia udah punya pasangan, kalau udah terlanjur jadian terus dia ternyata sudah punya pasangan, ya pikir baik-baik untuk melanjutkan. Karena di awal kamu udah dibohongi tapi kamu masih mau melanjutkan, berarti kan aneh di situ. Hati-hati, bumerang bisa ke kamu. Ya. Oke. Lanjut lagi di sini. Gemini yang single, nggak tahu ya, saya ngerasa Gemini lagi butuh seseorang yang benar-benar serius ya, karena Gemini ngerasa capek aja sih selama ini punya hubungan ya gitu-gitu aja, nggak ada yang serius sama kamu. Oke. Ya semoga dengan pemikiran kamu untuk mulai mencari pasangan yang serius ini, ya semoga bisa mempertemukan kamu dengan seseorang yang notabene bisa seimbang sama kamu gitu, yang bisa ngimbangin sifat kamu ya. Karena di bulan ini saya ngerasa ada yang akan terjalin hubungan di sini, ada yang akan jatuh cinta ya, dan akan ada komitmen di sini, yaitu pacaran lah ya gitu. Ya semoga orang ini orang yang benar-benar single ya. Kalau udah punya pasangan dah please lah, jauhin lah. Ya. Oke. Lanjut lagi, Gemini yang punya hubungan. Bentar, tak minum dulu dah. Gemini, tolong jaga kesehatan kamu, jaga pola tidurmu. Tak kasih tahu, emosional, sensitif dalam diri itu bisa disebabkan oleh fisik. Capeknya fisik, ya, capeknya pikiran, kurang tidur, atau pola makan nggak sehat. Ini
Serius. Kalau kamu ngeh, harus kamu perhatikan keempat hal ini. Agar dirimu tidak mudah sensitif di bulan ini. Oke? Kenapa? Karena situasi tidak menentu nih. Kamu di bulan ini akan ngerasa sifat pasanganmu yang kembali membuat kamu mumet lagi di sini. Saya nggak tahu sifat egonya pasanganmu tinggi banget di bulan ini sehingga eh, rawan konflik atau rawan ribut sama dia. Ya gitu, rawan ribut di sini. Kamu capek ngadepin sifat dia. Ya kalau kamu memang belum menikah ya langkahmu masih panjang ya. Dan satu sisi saya dapat clue-nya Gemini tegas banget di bulan ini ya. Semoga ketegasan kamu, logika kamu dan akal sehat kamu bisa keluar dari pasangan kamu yang toksik. Karena udah lur, udah cukup lah serius untuk kamu yang belum nikah ini. Kalau memang kamu ngejalin hubungan sama dia ini udah cukup lama, tapi sifat dia kayak gitu-gitu dan gitu, nggak, aduh, kamu tuh udah banyak banget loh ngasih kesempatan dia, cuman ya nggak tahu ya, kayak nggak berubah-ubah nih manusia gitu loh. Nyebelin terus lah. Dan parahnya tuh egonya dia nih yang luar biasa gitu loh. Ego banget sih dia gitu. Ya, kamu ngerasa kayak tertekan banget dengan sifatnya dia, perilakunya dia gitu loh. Ya, Gemini, untuk kamu yang belum nikah, langkah masih panjang lur. Kamu nggak usah takut ya, gitu. Atau mungkin ada di antara kamu yang sudah punya koneksi di sini selain dia, gitu. Ya biasanya ada pos-posnya nih, pos 1, pos 2 gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya namanya juga eh, dalam proses mencari pasangan, dalam proses nyari jodoh, itu kalau ada pos-posnya ya wajar lah ya. Itu karena ya proses memilih tadi loh. Cuman kalau sudah punya pasangan, udah nikah ya jangan sampai ada namanya pos-posan ya. Udah, kalau Gemini udah nikah, insya Allah kuat lah hubungannya itu. Karena Gemini itu kalau udah sayang tuh sayang banget. Seperti yang gue bahas tadi, kayak nggak peduli dengan diri sendiri sampai kayak gitu loh. Karena udah sayang banget sama orang, peduli banget, itu Gemini. Gitu. Oke, jadi dalam hubungan Gemini, di sini sisi lain hati-hati dengan sikap sifatnya pasangan kamu, ya, ya. Satu hal lagi, kalau bisa Gemini, kamu jangan itu tadi ya, jangan gampang kepikiran lah, ya, jangan gampang kepikiran dengan kata-kata dia, sikapnya dia atau sifatnya dia kayak gitu. Ini akan membuat kamu drop banget, kamu bisa ngerasa tertekan banget di sini. Satu sisi kamu harus pinter-pinter cari situasi untuk menghibur dirimu sendiri. Ya, itu kamu harus cari hiburan sendirilah. Terserah mau apa itu, yang penting positif aja, ya. Dan please, udah kamu nggak perlu terlalu mikirin dia, capek kamu nih. Udah ya. Kepalanya mungkin udah berasap nih mikirin dia terus nih. Ya dia sendiri nggak mikirin kamu, ngapain kamu sibuk mikirin dia gitu loh. Kan percuma gitu loh. Lebih baik kamu pentingkan dirimu, cintai dirimu, ya kan? Udah. Kalau emang jodoh ya nggak akan ketukar kok, nggak akan kemana-mana kok. Gitu aja. Dibawa relax yuk pikirannya yuk, Gemini yuk. Ya, oke lanjut lagi. Hal positifnya di dalam hubungan Gemini di sini, gini ya, saya ngerasa ada yang akan terkoneksi sama kamu. Ini bisa tentang orang lama ya, seperti energi orang lama ya. Tidak harus tentang mantan sih, kalau tentang orang lama ini ya. Mungkin bisa tentang seseorang yang pernah kamu kenal, mungkin kamu pernah deket sama dia tapi nggak jadian, atau mungkin terpisah karena waktu, terpisah karena jarak atau pekerjaan gitu, atau terpisah karena kesibukan. Itu muncul lagi dan sepertinya terkoneksi sama kamu lagi di sini. Ya, ya udah jalanin aja sih, nggak apa-apa kok. Ya, gitu. Nah, satu lagi saya dapat clue nih, sorry. Ini clue-nya. Untuk Gemini yang punya pasangan, hati-hati, ini vice versa. Cuman saya rasa lebih ke Gemini ya. Ada yang akan pergi dari hubungan ini, ada yang akan benar-benar
cut off hubungan. Dah, capek, titik. Nggak kuat lagi nih, sudah toxic banget soalnya. Cut off, say. Ya, gitu. Ya, saya tidak bisa menyalahkan orang yang memutuskan untuk pergi dari hubungan ini sih, karena memang benar-benar capek gitu. Oke, lanjut ya. Ada kebahagiaan sih di sini, cuman aku nggak bisa jelaskan kebahagiaan apa ya Gemini ya. Kamu rasakan sendiri, cuman clue-nya ini mungkin masuk tanggal 20-an ya. Tanggal 20 sampai ke akhir bulan. Nah, di situ saya ngerasanya. Hawa positif, hawa kebahagiaan. Saya ngerasa kamu kayak tenang aja sih gitu, kayak kamu ngerasa damai. Gak tau ya, mungkin seseorang yang terkoneksi sama kamu nih memberikan energi positif banyak ke kamu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah Gemini, di bulan ini sepertinya kamu akan lebih banyak bersama teman-teman kamu, sahabat kamu, bestie kamu. Dah. Jadi untuk yang punya pasangan Gemini jangan cemburu sama Gemini ya, gitu. Karena Gemini butuh kebebasan di sini. Dia nggak bisa dikekang terus. Dan memang benar ya, kebanyakan Gemini memang lebih pro dengan teman-temannya itu. Ya kalau Gemini punya pasangan cemburuan ya mampus aja lah lu gitu loh, gitu. Karena saya juga nggak bisa nyalahkan Gemini yang pro dengan teman-temannya gitu, karena mungkin eh, Gemini bisa bebas di situ. Gemini tuh bisa bebas mau cerita, mau ngapain aja, mau ngobrol apapun sama temennya ini. Gemini bisa leluasa dan Gemini bisa lebih banyak mendapatkan petunjuk gitu dari teman-teman Gemini itu sendiri gitu loh. Makanya ya untuk yang punya pasangan Gemini ya kasih kebebasan lah, jangan cemburuan lah. Capek loh, tersiksa batin kalau kamu punya hubungan dengan Gemini dan lu cemburuan, lu sendiri yang tersiksa batin. Kenapa? Karena Gemini mau ngomong sama pasangannya bingung, selalu serba salah. Ya, bingung ini Gemininya ini. Jadi ya teman-teman itu tadi. Ya itu mungkin bagian dari kebahagiaan ya. Itu mungkin bagian dari kebahagiaan Gemini di sini. Saya nggak tahu kamu akan banyak terkoneksi dengan teman-teman kamu yang benar-benar sefrekuensi sama Gemini. Ini akan sangat ngebantu Gemini untuk Gemini-Gemini yang lagi stres dengan pasangannya. Ya teman, bestie, itulah jawabannya. Oke. Saya itu senang kalau ngeliat Gemini itu senang, itu senang juga saya mah. Apa energinya ringan gitu loh. Cuman kalau banyak yang sedih, banyak yang perasaannya terluka, aduh, saya ngereading juga berat rasanya, hawanya tuh berat loh. Ya walaupun cuma sekedar kertas-kertas kayak gini ya. Tapi jangan fokus ke kartu-kartu ini gitu loh. Fokus dengan apa yang ku sampaikan aja. Ya karena ini nggak bisa ngasih jawaban sebenarnya. Ya, batin lah yang bisa ngasih jawaban. Oke, Gemini, ini yang bisa kukupas untukmu. Ya, semoga ada manfaatnya ya. Jaga kesehatan kamu, tolong semua Gemini, tolong jaga kesehatan kamu ya. Please, please banget. Oke, sayangin dirimu juga ya. Cintai dirimu, udah nggak usah sedih-sedih, nggak usah nangis-nangis lagi. Bersihkan air matamu, sayangin dirimu untukmu sendiri. Oke, bye-bye semuanya.